Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Iya. Pak, kalau kan di dalam gugatan perdata atau sengketa perdata itu kan ada hakim harus mengupayakan perdamaian lah ya. Iya, ada mediasi Pak, ada mediasi lah ya. Sebelum kemudian persidangan dilanjutkan ada proses mediasi lah. Apakah menurut Pak Subhan mediasi itu relevan nggak sih dengan gugatan PMK ini? PMH ya. Kalau hukum acaranya memang diatur Pak, harus mediasi wajib. Tetapi bagaimana mediasi ini jadi dijalankan, saya terus terang nggak bisa berdamai. Bisa damai satu-satunya cara, karena calonnya yang saya gugat saya anggap cacat bawaan, maka harus mundur. Oh, itu satu-satunya syarat perdamaian mundur. Soalnya diganti uang denda? Enggak Pak, enggak ya? Saya nggak butuh uang Pak. Oke. Nah, butuh lah Pak, ayam yang nggak butuh uang. Iya. Tapi bukan di sini. Bukan lewat ini. Bukan lewat ini saya cari uang. Oh, sekali lagi syaratnya bukan masalah uangnya untuk kepentingan Pak Subhan pribadi, karena memang tidak ingin cari uang lewat cara ini. Betul. Cuman yang kalau satu-satunya yang bisa membuat perdamaian adalah si tergugat satu ini mundur. Iya. Gitu ya, Pak. Nah kalau begitu syaratnya, kan Bapak bisa dan orang menyebutkan Bapak punya tendensi politik ini. Bukan tendensi politik, tendensi hukum. Oh, gitu ya. Nanti kalau Anda kata benar dia mundur, itu kan mundur itu karena bukan karena politik Pak, karena hukum, karena gugatan ini. Kalau ada orang politik atau yang kekuasaan yang bermain memanfaatkan ini monggo, gitu. Itu urusan lain, urusan dia. Ya, itu wilayah hukum tata negara. Ya. Pak, di dalam proses gugatan perdata itu kan ada saksi biasanya kan, saksi fakta, ada ahli gitu ya. Apakah Bapak sudah siapin ini saksi faktanya nih Pak? Saya melalui forum ini juga saya kalau bisa dibantu untuk mendapatkan 2 ahli. Yang Bapak butuhkan ahli apa? Satu ahli perundang-undangan. Ya sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari kebenaran ya. Mas terakhir Mas, masih hangat Mas, masih hangat kemarin. Selain hak prerogatif Presiden, apa saja koordinasi Presiden dengan Mas Wapres saat sebelum reshuffle? Ya, terkait reshuffle, ini adalah langkah-langkah yang sudah benar-benar dihitung matang oleh Bapak Presiden dari segala sisi, termasuk kinerja dan lain-lainnya. Dan ini dilakukan untuk agar pelayanan publik, mesin pemerintah itu bisa bekerja lebih optimal. Maka dari itu kita doakan yang terbaik untuk para menteri, wamen yang baru saja dilantik, agar mereka ini bisa bekerja dengan baik dan sekali lagi menunjukkan kinerja terbaiknya untuk kita semua. Ya. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kali ini kita melihat bagaimana pernyataan dari Subhan Pala
terkait dengan ijazah penyetaraan ijazah SMA Gibran Raka Buming Raka yang digunakan pada pemilu 2024 yang lalu. Ya, jadi menurut dari Subhan Palal, dia menilai bahwa ijazah penyetaraan dianggap milik Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut dinilai belum memenuhi persyaratan. Ya, jadi teman-teman, bakal ini menjadi perhatian publik, ya, karena ijazah yang digunakan oleh Mas Wapres ternyata dikabarkan tidak memenuhi persyaratan, sehingga publik juga digegerkan terkait dengan hal ini. Ya, bagaimana seorang wakil presiden, teman-teman, menggunakan ijazah yang tidak tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi teman-teman, muncul pertanyaan kenapa hal ini bisa lolos ya di KPU, ya, di mana KPU ini adalah penerima ya calon dari berbagai wilayah yang mau mencalonkan diri baik dari Wapres maupun Cawapres. Teman-teman, dalam hal ini bahwa memang inilah yang kita lihat ya, kabar terbaru terhadap persoalan ijazah, bukan hanya persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo, bahkan anaknya Gibran Raka Buming juga ikut juga dipersoalkan ijazah penyetaraan yang digunakan pada pemilu yang 2024 yang lalu. Jadi teman-teman, kalau misalnya saat ini Subhan Palal bahkan tidak mau berdamai, ya, bahkan dia meminta supaya Gibran ini memundurkan diri karena dinilai bahwa tidak layak, karena tidak memenuhi persyaratan yang digugat oleh bernama Subhan Palal di pengadilan. Jadi teman-teman, apakah nantinya Subhan Palal ini menggugat hal ini berbarengan, karena ada usulan juga pemaljulan dari Forum Purnawirawan beberapa waktu yang lalu yang sudah menyurati MPR dan DPR. Ya, hanya saja kita melihat bahwa pembahasan ini masih belum dilanjutkan di DPR, teman-teman, ya, atau alias mandat, ya, karena tidak ada kabar setelah surat tersebut dikirimkan kepada DPR atau MPR. Ya, jadi teman-teman, untuk lebih jelas coba kita melihat ya bahwa di bawah ini ada beberapa komentar netizen, ya, bagaimana reaksi netizen terhadap usulan pemaljulan Gibran dan terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Subhan Palal di pengadilan. Ya, melamar kerja pabrik saja minimal S1, apalagi pemimpin negara harus berkualitas. Jadi harus jujur ya, kalau jujur bahaya bisa jadi kerudung. Oke. KPU layak dihukum atas kejahatan dan kelicikannya meloloskan Cawapres abal-abal. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita melihat bahwa ya KPU di sini ini harus bertanggung jawab, karena kita lihat ya KPU ini adalah salah satu jembatan yang bisa meloloskan ya para calon-calon, ya, baik dari wali kota, gubernur, bahkan presiden. Tentu KPU ini adalah orang yang berperang untuk mengidentifikasi ya data-data para calon, apakah benar atau tidak ya para calon tersebut mempunyai keaslian ijazah yang mereka bawa di KPU. Oke. Kemudian, begitu lebih baik daripada ya menyusahkan selamanya, karena kebohongan nggak bakalan abadi, pasti ketahuan. Ijazah nggak memenuhi syarat itu pelanggaran ya. Jadi Gibran kalau mundur ya harus dimaljulkan. Kalau terbukti ijazah bermasalah, apalagi kalau sengaja dipalsukan, itu kepidana. Jadi teman-teman, saya rasa bahwa ini ya semakin berat ya kalau misalnya ini Gibran ini dinilai tidak, ijazahnya itu dinilai tidak memenuhi persyaratan. Bahkan ini bukankah ini adalah pidana ya, artinya sepertinya memalsukan ijazah begitu ya, karena
menurut dari kabar dari penggugat yaitu Subhan Palal menyampaikan bahwa ijazah penyetaraan yang digunakan oleh Mas Wapres ini tidak memenuhi persyaratan. Itu yang pertama, sehingga Subhan Palal ini menggugat di pengadilan karena dinilai itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi artinya bahwa kalau tidak memenuhi persyaratan berarti ijazah itu adalah palsu begitu ya. Surat penyetaraan itu tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi kenapa muncul pertanyaan kenapa bisa lolos di KPU, teman-teman? Nah, jadi ini yang menjadi persoalan sebenarnya ya. Ijazah Mas Wapres ini kok sampai bisa lolos gitu ya di KPU. Apakah memang KPU di sini tidak bisa identifikasi atau memeriksa hal ini ya, untuk memastikan apakah ijazah yang digunakan oleh Mas Wapres itu benar asli atau palsu, teman-teman. Jadi hal ini ya mestinya ini menjadi pembelajaran penting sih. Saya rasa bahwa di KPU ini mestinya ya lebih teliti lagi ya untuk menerima peserta para calon ya di tahun-tahun kedepannya ya, supaya ini tidak terjadi kekeliruan ya terhadap para calon ya yang mau menjadi calon pemimpin di negara ini. Itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.